Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Ramadhani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi dengan topik efek pembingkaian atau framing pada bab 10. Baiklah, langsung saja pada pokok bahasan pada materi ini. Pada bab ini kita akan membahas mengenai efek pembingkaian atau yang dikenal dengan framing, yang nanti diawali dengan penjelasan definisi framing terlebih dahulu. Kemudian untuk mengantisipasi adanya kesalahan dalam penafsiran, selanjutnya akan dijelaskan perbedaan efek framing dengan efek refleksi. Kemudian selanjutnya menjelaskan efek framing dalam keputusan individual kelompok. Pembahasan selanjutnya adalah berkaitan dengan pernyataan framing yang disajikan dalam format positif dan format negatif. Kemudian ada beberapa teori yang melandasi efek framing dan cara memitigasi bias efek framing. Kemudian ada dampak efek framing terhadap praktik akuntansi, dan yang terakhir ada riset-riset empiris mengenai efek framing. Nah, pembahasan pertama, apa itu framing? Framing ini berkaitan erat dengan konsepsi penyajian atau pengungkapan dalam proses pembuatan keputusan yang dapat meliputi tindakan, luaran atau outcomes, dan kontingensi-kontingensi mengenai suatu pilihan tertentu. Berikut ini adalah beberapa definisi efek framing, yang mana menurut Kahneman-Tversky tahun 1979, efek framing yaitu sebagai konsepsi pengungkapan yang berkaitan dengan bagaimana cara suatu fakta atau informasi disajikan atau diungkapkan. Kemudian menurut Bazerman tahun 1994, efek framing merupakan sebuah fenomena yang mengindikasi pengambil keputusan akan memberikan respon dengan cara yang berbeda terhadap masalah yang sama jika informasi tersebut disajikan dengan format yang berbeda, termasuk penggunaan bahasa yang berbeda. Kemudian menurut Levin et al. 1998 menjelaskan efek framing merupakan sebuah fenomena yang menunjukkan bahwa para pembuat keputusan akan merespon secara berbeda pada permasalahan keputusan yang sama jika masalah tersebut disajikan dalam format yang berbeda. Nah, dari beberapa definisi efek framing tersebut, sebagaimana telah dijelaskan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa efek framing merupakan fenomena yang menekankan pada permasalahan keputusan yang sama dengan frame yang berbeda. Efek framing melibatkan hanya satu permasalahan yang disajikan dengan dua bingkai, yaitu bingkai positif dan bingkai negatif. Pembingkaian atau framing itu merupakan salah satu penyebab terjadinya bias dalam pembuatan keputusan. Nah, selanjutnya untuk pembahasan ini yaitu akan dijelaskan perbedaan efek framing dengan efek refleksi. Nah, untuk mengantisipasi adanya kesalahan dalam penafsiran, maka disajikan perbedaan efek framing dengan efek refleksi. Menurut Levin et al. Tahun 1998, pada dasarnya efek framing dengan efek refleksi ini sangat berbeda, di mana efek framing itu lebih menekankan pada satu permasalahan keputusan yang sama dengan frame yang berbeda. Sedangkan efek refleksi itu lebih memfokuskan pada dua permasalahan keputusan yang berbeda. Sedangkan menurut Kahneman dan Tversky tahun 1979, efek refleksi ini adalah pilihan risk aver untuk domain untung dan pilihan risking untuk domain rugi. Selanjutnya, efek framing itu melibatkan satu masalah dengan dua frame, yaitu positif dan negatif. Nah, hal senada juga diindikasikan oleh Lee tahun 1998, di mana efek framing ini merupakan fenomena yang berkaitan dengan perubahan dalam deskripsi yang berbeda atas permasalahan yang sama, sedangkan efek refleksi itu menjelaskan fenomena pembuatan keputusan yang memfokuskan pada tanggapan berbeda karena adanya dua permasalahan yang berbeda. Selanjutnya, efek framing dalam keputusan individual kelompok. Pengaruh framing dalam pembuatan keputusan mengindikasi bahwa efek framing menjadi ekstrim untuk keputusan yang dibuat kelompok dibanding dengan keputusan yang dibuat individual. Selanjutnya ada pernyataan format framing.
Framing atau yang disebut pembingkaian ini dapat dinyatakan dengan format positif dan format negatif, di mana format positif itu adalah merupakan bentuk penyajian informasi yang menonjolkan faktor keberhasilan atau keuntungan yang akan diperoleh. Sedangkan format negatif itu merupakan bentuk penyajian informasi yang menonjolkan kemungkinan kegagalan atau kerugian yang dihadapi. Asumsi yang mendasari efek framing ini adalah bahwa seseorang pembuat keputusan yang diberi alternatif keputusan dengan frame positif, mereka akan cenderung bersikap menghindari resiko atau yang disebut dengan risk averse. Sebaliknya, pembuat keputusan yang diberi informasi dengan frame negatif, mereka akan cenderung mengambil resiko atau yang disebut dengan risk seeking. Pembahasan selanjutnya adalah teori-teori yang menjelaskan efek framing. Fenomena efek framing ini dapat dijelaskan dengan menggunakan teori-teori antara lain prospek teori, probability mental, dan fuzzy trace theory, yang mana teori prospek itu dikemukakan oleh Kahneman dan Tversky tahun 1979, yang mana frame dapat mempengaruhi keputusan individual, yaitu ketika seorang pembuat keputusan diberi alternatif keputusan dalam bingkai positif, keputusan yang diambil akan cenderung risk averse, dan sebaliknya ketika pembuat keputusan diberi informasi dalam frame negatif, maka keputusannya akan cenderung risk seeking. Selanjutnya ada teori probabilistic mental models yang dikemukakan oleh Gigerenzer et al. Tahun 1991, yang mana itu menjelaskan dan memprediksi perilaku individual berkaitan dengan overconfidence dalam judgment dan pembuatan keputusan, di mana pembuat keputusan itu memecahkan masalah dengan cara menerapkan inferensi induktif, yaitu meletakkan tugas keputusan spesifik ke dalam konteks yang lebih besar. Yang mana yang berarti dalam fenomena tersebut, PMM ini lebih berfokus pada frame masalah, bukan pada domain masalah. Selanjutnya yaitu fuzzy trace theory yang dikemukakan oleh Reina dan Brian tahun 1990, yang mana sebagai alternatif dalam menjelaskan pengaruh framing. Fuzzy trace theory ini memprediksi bahwa individu lebih memilih untuk menyederhanakan penyajian informasi. Berikut ini adalah cara memitigasi bias efek framing, yang mana efek pembingkaian atau framing itu merupakan salah satu penyebab terjadinya bias dalam pembuatan keputusan. Bias yang terjadi akibat pembingkaian informasi itu dapat menyebabkan keputusan yang diambil menjadi tidak optimal karena frame informasi dapat mempengaruhi preferensi resiko pembuat keputusan. Nah, berikut ini adalah pengendalian yang ditawarkan oleh para ahli, yang mana seperti yang dikemukakan oleh Hankinson et al. Tahun 1999, itu dengan menggunakan teknik pemetaan kognitif yang terkait hubungan sebab akibat atau causal mapping. Hasil studinya itu mengindikasi bahwa dengan melakukan pemetaan kognitif atau causal cognitive mapping sebelum membuat keputusan, maka pembuat keputusan cenderung dapat meningkatkan kualitas keputusan yang diambil. Nah, selanjutnya seperti yang dikemukakan oleh Horek dan Goodwin tahun 2002, mengusulkan sebuah teknik untuk memitigasi bias efek framing ini, yaitu dengan teknik berpikir lebih keras atau think harder, yang mana melalui diagram pohon atau tree diagram. Temuan risetnya memberikan dukungan bahwa dengan menggunakan teknik think harder, pembuat keputusan memberikan respon yang tidak berbeda antara informasi dengan frame positif dan informasi dengan frame negatif. Dan hasil studinya juga mengindikasi bahwa bias framing tidak terjadi untuk pembuat keputusan yang berpengalaman. Selanjutnya akan dibahas dampak efek framing terhadap praktik akuntansi. Nah, efek framing dalam judgment atau pembuatan keputusan manajemen itu memberi dampak yang sangat besar terhadap praktik akuntansi, terutama mengenai yang pertama, bagaimana informasi akuntansi harus disajikan, kemudian bagaimana informasi akuntansi harus dikumpulkan, dan bagaimana informasi akuntansi harus diproses, dan bagaimana judgment dan keputusan harus dibuat. Jadi, efek framing ini memberikan pemahaman bahwa cara penyajian, cara pengumpulan, cara pemrosesan informasi akuntansi akan sangat berdampak terhadap bagaimana pengambil keputusan membuat judgment dan membuat keputusan bisnis.
Nah, berikut ini adalah riset-riset empiris mengenai efek framing, yang mana seperti penelitian yang dilakukan oleh Asari 1992. Studi ini berkaitan dengan bidang pengauditan, yaitu memperluas penelitian-penelitian sebelumnya dengan tujuan untuk menguji apakah order effect itu terjadi dalam pilihan hipotesis frame. Dan kemudian penelitian yang dilakukan oleh Cheng et al. Tahun 2002, mereka menguji pengaruh framing terhadap keputusan-keputusan yang berkaitan dengan akuntansi. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Gudono dan Hartadi 1998, mereka melakukan penelitian mengenai efek framing dan jabatan dalam informasi investasi terhadap keputusan individu kelompok. Dan ada lagi penelitian yang dilakukan oleh Arifin 2004, dia melakukan pengujian terhadap teori prospek dan teori fuzzy trace teori untuk melihat pengaruh framing pada keputusan akuntansi manajerial dalam perspektif individu kelompok. Kemudian yang terakhir ada penelitian yang dilakukan oleh Yusnaini tahun 2006. Dia menguji efek framing dengan menggunakan pendekatan eksperimen yang difokuskan pada pengaruh framing dan causal cognitive mapping terhadap pembuatan keputusan strategi di bawah kondisi ketidakpastian. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.